Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Allah sebagai bukti kebenaran untuk seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau rasul. Dan kejadian itu tidak bisa ditiru oleh siapapun. Inilah beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga Nabi Muhammad dapat melihat Baitul Maqdis dengan mata kepala beliau, padahal beliau sedang berada di kota Makkah. Dan sebagai buktinya, beliau dapat secara benar dan tepat menginformasikan tentang keadaan kafilah unta Quraisy. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Ya'la. 2. Membelah bulan. Bulan benar-benar terbelah sehingga gunung tampak berada di antara keduanya. Quran Surah Al-Qamar ayat 1 dan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Al-Baihaqi. 3. Hujan mendadak turun dan mendadak berhenti ketika didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. 4. Ketika Suraqah bin Malik hendak membunuh Nabi Muhammad, kudanya mendadak terperosok ke dalam tanah. Akhirnya Suraqah berjanji untuk melindungi Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Al-Hakim. 5. Ketika Abu Jahal hendak menginjak tengkuk Nabi Muhammad ketika sedang sholat, tiba-tiba ia mengaku melihat ada jurang api yang sangat besar antara dirinya dengan Nabi Muhammad. Turunlah wahyu. Quran Surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19. 6. Ketika rumahnya dikepung oleh orang-orang kafir, para pengepung tidak bisa melihat ketika Rasulullah lewat di hadapan mereka. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hisyam. 7. Ketika ratusan orang hendak sholat tetapi tidak menemukan air, maka dari sela-sela jari tangan Rasulullah memancarlah air bersih dengan deras dan mencukupi untuk digunakan berwudu oleh ratusan orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. 8. Begitu pula ketika Rasulullah dan Abu Hurairah menerima hadiah susu. Abu Hurairah diperintahkannya untuk memanggil orang-orang ahli supah, dan akhirnya air susu itu ternyata mencukupi untuk diminum sampai kenyang oleh semua orang yang hadir di situ. Hadis riwayat Bukhari. Juga ketika Abu Hurairah mendapat hadiah sedikit roti dari Ummu Sulaim, Rasulullah membacakan padanya doa, dan akhirnya roti itu mencukupi untuk menjamu makan 70 sampai 80 orang. Makan roti tersebut sampai kenyang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Begitu pula ketika sekitar 3.000 orang melakukan penggalian parit di sekeliling Madinah, ternyata adonan roti yang dibuat oleh Jabir bin Abdullah mencukupi buat makan ribuan orang itu. Anehnya, periuknya tetap penuh dan tidak berkurang. Adonan roti tetap seperti semula setelah didoakan oleh Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, juga oleh Abdullah bin Umar, bahwa ketika dari Madinah Rasulullah sampai di Makkah, dilihatnya ada 306 patung di sekeliling Ka'bah.
Maka Rasulullah membacakan ayat Al-Quran sambil menunjuk setiap patung dengan tongkatnya. Maka tanpa disentuh sedikit pun, seluruh patung tersebut hancur dengan sendirinya satu demi satu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 10. Hubaib bin Asab ketika ikut perang, pundaknya terluka dan tangannya nyaris copot. Lalu Rasulullah mendoakannya dan meludahi tangannya. Seketika itu pula tangan Hubaib langsung sembuh dan normal kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 11. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Baihaqi menyampaikan bahwa apabila ada orang hendak bertanya kepada Rasulullah, maka sebelum orang itu berkata apa-apa, Rasulullah sudah tahu lebih dulu orang itu hendak bertanya tentang apa. Maka sudah terbiasa bagi Muhammad Rasulullah menjawab sebelum ditanyai. 12. Abu Sufyan, juga Abu Lahab dan beberapa orang kafir menyaksikan bahwa pada saat perang Badar, pasukan muslim pimpinan Rasulullah dibantu oleh tentara berpakaian putih menunggang kuda. Tidak ada satu pun yang bisa dikalahkan. Orang-orang kafir pun mengakui bahwa itu adalah malaikat, atau mereka menyebutnya tentara dari langit. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Ishaq, Abu Nuaim, juga Al-Quran surah Al-Anfal ayat 9. 13. Kitab suci Al-Quran menantang setiap orang untuk membuat ayat walau satu saja yang bisa menandingi ayat Al-Quran. Lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 23, Quran surah Hud ayat 13, Quran surah Yunus ayat 38. Tentang Al-Quran sebagai mukjizat yang isinya selalu benar sesuai fakta ilmu pengetahuan dan sebagainya, bisa kita baca di berbagai literatur tentang mukjizat Al-Quran. Juga misalnya dapat kita baca pada akun Instagram @sholawatpangkalbahagia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.